saya Sylvia Dimarani dari Prodi Kedokteran NIM 111231059 Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Delvina Iswafabila dengan NIM 111231071 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjalani program MBKM di PMI Kota Mojokerto. Selamat datang di PMI Kota Mojokerto. Ikuti kegiatan kami. Jadi kita akan perkenalan dengan PMI Kota Mojokerto. Ada apa sih di dalam dan kegiatannya? Kita akan mulai ini ya. Hari ini kita berada di ruang donor PMI Kota Mojokerto, tepatnya di gedungnya UDD PMI Kota Mojokerto. Jadi hari ini kita akan perkenalan dengan kegiatannya unit donor darah, yang dimana di sini adalah divisi untuk yang menangani bidang donor darah, dari mulai proses pengambilan darah sampai dengan proses distribusi darah ke rumah. Jadi di sini di sebelah samping kita ini ada bapak yang mau donor darah. Jadi ini adalah proses untuk pengambilan darah. Jadi setelah di ruang yang tadi selesai seleksi donor darah, dari mulai tekanan darahnya, pemeriksaan hemoglobin, sama penataan untuk record donornya, baru dilakukanlah proses penyadapan darah. Dari ruang produksi darah, dan di sini ada Ibu Elina Sieti, beliau adalah kepala subbagian produksi darah. Jadi nanti setelah darah yang didonorkan di ruang donor tadi, nanti akan diperiksa dulu di laboratorium. Jika dinyatakan darahnya sehat, langsung akan diproduksi sama Ibu Elina. Ini bisa bertanya, produksi darahnya ada apa aja Bu? Produksi yang dari PMI Kota Mojokerto kita ada produksi darahnya itu PRC, dari WB ke PRC, kemudian trombosit, FFP itu fresh frozen plasma, dan plasma biasa, plasma segar jenis. WB itu whole blood, darah segar, jadi tanpa dihidangkan. Dan PRC itu darah endapan, TC trombosit, FFP fresh frozen plasma, plasma biasa, sama plasma. darah kita yang di Indonesia ini bisa diproduksi beberapa sorten, ada TC, ada PRC yang sudah dijelaskan oleh kemudian tisu bagian seperti itu. Jadi kantong kita itu ada dua jenis, ada kantong double sama kantong triple. Kalau kantong double biasanya produksinya bisa dari WB atau whole blood itu darah segar, kemudian PRC pakai red cell atau darah yang sudah dihidangkan. Itu kemudian kalau yang triple bisa untuk WB, whole blood itu PRC sama trombosit. Jadi sebelum kita produksikan ke bagian prosmed di uji silaturahmi yang bagian sana, itu kita produksi dulu sesuai kebutuhan rumah sakit di sebelah. Jadi kalau sudah lulus karantina kita produksi. Jadi lulus karantina itu harus sudah melalui MLT lagi. Nanti bisa kalau yang bisa tanya sama yang bidangnya. Yang sini dulu dirilis, kita rilis, habis itu kita distribusikan ke prosmed sama ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit itu bisa disebut dropping. Jadi di rumah sakit kan ada BDRS, kita melayani BDRS, RS Wahidin, Garul, Sukandar, sama Bosni. Gitu. Jadi kalau yang didistribusikan ke rumah sakit itu sesuai orderan dari rumah sakit masing-masing. Gitu. Jadi habis pengambilan darah kan ada tabung warna ungu sama merah. Yang ungu kan ada antikoagulannya, kalau yang merah kan nggak ada namanya tanpa antikoagulan. Nah setelah diambil biasanya itu darahnya dikarantina dulu kan, dikeluarkan karantina dulu. Nah kemudian sampelnya ditaruh di sini, di ruangan motif di sini, dikirim sama akta ke sini. Nah di sini kita periksa 6 parameter. Kalau yang digabung
kalau dia benar-benar hasilnya jelek, dikatakan jelek ya, hasilnya tetap reaktif, nah nanti kita rujuk ke rumah sakit. Gitu Alok, tetap diberitahu karena itu haknya pendonor. Jadi sebelum dikasih pasien, contoh darah pasien kita uji silang dengan darah donor. Kalau hasilnya bagus, kompatibel, baru darah keluar ke rumah sakit. Berarti misalkan di rumah sakit ada yang butuh darah sampelnya dari rumah sakit dibawa dulu. Iya, sama formulirnya. Formulirnya kan ada permintaan biasanya ke saya. Ini formulir kalau masih ini mau nih. Bagaimana? Nanti kan dari rumah sakit ada formulir permintaannya, sekalian untuk darahnya kan. Darahnya kan darahnya tabung NDA ya, minimal 2 cc. Permintaannya kan macam-macam, ada yang blood, TRC ini yang sel darah merah kaki, yang tinggal sel darah merah aja dari terus plasma, kita masukkan ke MRT yang dibutuhkan selama 1 tahun. Trombosit yang tidak ada komponennya dari sana semua. Permintaan ini nanti kita cross uji silang serasi antara darah pasien dengan darah donor. Hasilnya ini negatif gini, kompatibel kan, darah sudah keluar. Intinya antibodi pasien dengan antigennya si donor itu cocok. Kalau hasilnya ini nggak bisa keluar. Ini bisa keluar, mayornya bisa keluar. Mayor negatif bisa keluar asal bentuk TRC. Kalau bentuk BV nggak bisa. Enggak, karena antibodinya si sel itu nggak bisa menerima darah donornya. Kalau ini juga nggak bisa keluar. Ini harus ganti darah donornya. Ini negatif semua bisa. Cuma yang mayor satunya nggak bisa karena darah donornya. Pokoknya kalau bisa diterapkan kan harus hasilnya negatif. Sekarang darah U saya sama darah U-nya sampai ini nggak sama. Iya. Belum tentu cocok. Oh, bisa ke semuanya ya. Sekarang nggak bisa. Iya, teknisnya itu. Prosesnya kurang lebih satu pasien kurang lebih 45 menit. Iya, satu pasien. Karena kan ada inkubasinya. Inkubasi setelah dicocokkan kan ada teknisnya kan. Mayor minor isinya apa kan bisa ada kan. Nah, ini prosesnya nanti diinkubasi 15 menit, terus diputar 10 menit, terus dilihat hasilnya. Kalau negatif Berarti sertifikatnya pakai alat ini tabung. Kalau yang ini untuk memisahkan sel darah merah dengan plasmanya. Kalau ini sentrifuge untuk riskomnya. Yang ini harus dipikat-pikat ya, mayornya, terus ini nanti diinkubasi selama 15 menit di sini. Terus habis ini bunyi, ini diputar 10 menit. Satu pasiennya 45 menit. Iya, satu pasiennya makanya pemeriksaan prosedur itu kan nggak cepet gitu, kadang pasien kok lama ya, ada prosesnya gitu. Nggak kayak orang beli tombol ya. Kita akan video ya, tetap dilayani tapi ada proses. belum lagi kalau misalkan gejalanya nggak cocok. Ya, kita ngulang lagi dari itu. Kalau diulang 3 kali nggak cocok, kita rujuk ke surat edaran. Ya, ini kan gejalanya. Sampai saat hasilnya. SOP-nya. Kalau mayor minor kita kan pakai mayor aja, minornya nggak dilakukan karena darahnya si donor sudah di-screen dari kalau mayor negatif bisa keluar. Kalau mayor positif harus donor kayak tadi karena ada mayor positif ya bisa dikeluarnya. 2 kali masih hasilnya jelek, 3 kali jelek. Ya, kayaknya gampang deh, tapi ya nggak gampang gitu. Dan di sini tuh, ya, di sini itu juga rawan, karena jangan sampai tiru golongan darah. Kalau kita tiru golongan darah, hasilnya bisa meninggal.
ambilnya dari sini ya. Iya, ini garasi yang udah ready dari komponen sehat Yang diperiksa 4 parameter penyakit Ya. tadi itu sudah diproduksi dari PRC, WP dan kawan-kawan. Ini hasilnya di karantina di sini. Sampai ada yang pesan sesuai dengan penyakitnya apa. Ya, kita melayani sesuai dengan permintaan dari rumah sakit. Tergantung pasiennya, anemia apa, Kita cuma menentukan berdarah kan apa. dari Yang menentukannya dari dokternya. bukan dari kita. Iya, itu di sini. Maksudnya kan 1 bulan expirednya. Itu lebih dari 1 bulan langsung dibuang. Iya. Autoclave ya ketiga sama seperti yang Iya, Keluarnya dari sini, baru pasiennya keluarga pasien atau dari rumah sakit ambilnya dari sini. Caranya yang sudah siap. Jadi ada nota keluarnya juga, akuntansi, ada pencatatan bukunya keluar darah ini berapa, jenisnya apa aja sesuai dengan kebutuhan formulirnya rumah sakit yang sudah dijelaskan sama Bu Eni. kalau yang ngambil berarti dari pihak rumah sakit atau dari keluarganya? Ya, keluarga pasien. Kalau yang sudah bekerja sama rumah sakitnya di Kota Mojokerto biasanya diantar sama yang namanya project. Ini nanti sini diantar. Ini diantar. Petugas sama kesehatan soalnya. Ya, karena petugasnya satu, rumah sakitnya banyak, jadi gantian. Jadi formulirnya ini pengasipannya ada akuntansinya dan kawan-kawannya, termasuk untuk BDRS juga. Simpelnya seperti itu. Jadi dari donor diperiksa, diproduksi, diperiksa untuk keluarnya, baru keluar. Ya, alurnya seperti itu. Jadi ini sampai sudah selesai. Ini udah selesai, baru ditransfusikan ke yang transfusikan rumah sakit. Banyak tuh untuk anemia atau untuk DKT kan. Ya. Ini BDRS kalau yang bisa kerja. Nah, kalau ini BDRS, karena kalau BDRS langsung banyak, pesennya langsung banyak 50 kantong, 70 kantong gitu. Produksi apa? PRC, minta 30, golongan darah AB, ABO, AB. Jadi nanti disimpannya Di rumah sakit. yang crossmatch juga rumah sakit. Yang crossmatch juga rumah sakit. Ya, tinggal crossmatch ya Mas. Iya, tinggal kosmet aja. Nah, jadi darah sehatnya itu istilahnya di droppingkan ke sana. Sesuai permintaannya rumah sakit berapa kali. Karena tidak semua rumah sakit juga ada BPJS. Jadi kebanyakan di RSUD sama rumah sakit swasta. Yang tipenya sudah tidak. Ini 3 hari sebelum donor nggak boleh minum obat. Baru vitamin, sama pilih KB kalau KB. KB. Kita sudah keliling di donor darah. Sekarang kita ada di unit markas, yang dimana kita ada pelayanan yang namanya pelayanan ambulans selama 24 jam. Jadi kita di sini ada 3 unit ambulans, ada IS, ada Kijang, sama RPV. Ini semuanya jenisnya adalah ambulans transportasi semua. Kalau ambulans gawat darurat kita wajib yang namanya ada dokter yang standby di sini selama 24 jam. Kita lihat dalamnya ambulans PMI ini tadi pasca respon. Jadi ini ambulans jenisnya transportasi. Kenapa jenisnya transportasi? Karena di sini ada kerangka sama tabung oksigen pas emergency yang nanti kita lihat di atas sama alat stabilisasi. Alat stabilisasinya kita pakai long spinal cord. Nah, kita pakai LSD. Jadi ini wajib hukumnya di dalam ambulans wajib ada oksigen karena alat stabilisasi plus emergency kit beserta krunya. Jadi minimal kita bertugas 2-3 orang dalam satu shift. Jadi kita 24 jam ada call centernya kami. Jadi kalau ada kegawat daruratan bisa call di nomornya Kota Mojokerto di 112. Saya keluarkan. Jadi wajib ada yang namanya alat stabilisasi ya.
dengan topografi. Kalau gangnya sempit kita pakai yang kecil, kalau gangnya besar kita pakai event kita pakai. Jadi isinya adalah tas dan koper. Ini adalah untuk kegiatan donor darah di luar yang kerjasama, kayak ada Paksos kan biasanya gitu, donor di perusahaan ini. Jadi ini tasnya ini per by name juga, sesuai petugas yang menyadapan darah. Isinya ya sama kayak yang di tempat donor itu, hanya saja ini di portable. Ada boxnya darah, ada bednya untuk donor darah. Kita ada stok untuk penyimpanan darah. Jadi maksimal kita kalau ada kegiatan donor darah maksimal harus 4 jam. Lakukan kegiatan donor darah di luar. Karena apa? Sesegera mungkin darahnya harus masuk ke ruang darah. Karena kalau kelamaan di luar, ya, yang efek ini darahnya bisa disimpan, bisa rusak, nggak bisa didistribusikan uang. Makanya kita ada SOP 4 jam untuk donor darah. Jadi di sini barang-barangnya dari barang yang untuk mobil unit sampai barang-barang aku pakainya untuk petugas-petugas. Monggo barangkali tanya tentang perbidangannya. Ini barangnya apa aja silahkan. Boleh tahu untuk isi yang di bidangnya apa aja untuk Untuk isi di gudang kita ya seperti gudang yang tiap hari kita gunakan kita gunakan asap dan manset, kompor juga seperti ini yang seperti kantong darah, nanti nomor yang bisa teraktap itu yang sakis, susu sama isopus itu untuk kita pakaikan untuk pendonornya Jadi untuk snacknya pendonor. Jadi kan habis donor ini dikasih snack. Jadi box-boxnya ini adalah isinya untuk kegiatan donor di luar. mobil barang seperti ini tadi kita Nanti kalau misalkan butuh atau barangnya habis di bagian markas langsung ambil di sini atau ada alat pengasuhan yang ada barang boleh tahu untuk alat pengasuhan untuk alat pengajuannya dari pihak bidang nanti mengajukan permintaan terus di sini ke logistik kita yang mengerjakan. Sesuai apa nih barangnya yang diminta, kantong darah katakan 1 box ini, nah baru nanti yang menyediakan sini baru distribusi ke sana. Tetap ada harus yang namanya alur logistiknya harus ada. Dari bidang buat resmen, pokoknya kita di sini yang dan alur ini kita juga ada. satu kali barang langsung atau Kalau nggak perlu tempat itu untuk pelayanannya nggak perlu Tadi kita berada di bawah di pelayanan ambulans sama di ruang donor. Sekarang kita di bidangnya markas bidang PMI di Posko PMI Kota Mojokerto. Apa sih dalamnya posko? Ya, jadi sebenarnya posko itu adalah media untuk meneruskan informasi. Nah, untuk Pusdarwok saja sebenarnya. Berhubung kita di sini bukan daerah bencana, kita lebih banyak di pelayanan gawat daruratan. Di pelayanan ambulans dari mulai kecelakaan lalu lintas, ke daruratan medis, ke gawat darurat trauma sampai kita di cadangan sipil. Jadi Mojokerto ini kotanya kecil, tapi masyarakatnya yang luar biasa. Biasa di luar maksudnya. Jadi kita dalam satu hari ini biasanya ada 5 sampai 6 kali respon. Sebenarnya sudah satu ya. Terus apa aja perlengkapannya pada waktu pelayanan ambulans, jadi disediakan di sini. Jadi kita
petugas ambulans PMI ini wajib sebelum bertugas kita menggunakan identitasnya apa, bisa seragam dan juga rompi. Ya, seragam dan rompinya untuk di lapangan wajib berlogo besar seperti ini, ya, sesuai dengan ADART-nya PNI dan juga UU nomor 1 tahun 2018. Ya. Terus kita wajib pakai APD kita ada helm, ya, ada sarung tangan latex, nitril, ya, terus sama masker, ini wajib, APD wajibnya kita. Kalau helm ini digunakan pada saat kasus-kasus tertentu, contoh kecelakaan lalu lintas yang kita harus ke hospital di jalan. Nah, melakukan pertolongan di jalan raya yang lalu lalang kendaraannya banyak, kita wajib pakai pelindung kepala atau di confined space atau di ruang-ruang terbatas. Nah, ini wajib pakai helm APD. Utamanya wajib sarung tangan latex sama masker. Ya. Terus kita juga setelah kita ada yang namanya stabilisasi di sana, mulai dari long spinal, terus ada oksigen, kita juga ada yang namanya bidai, ya, atau sprint. Kita wajib ada yang namanya bidai ini. Kita pakai bidainya bidai kayu, kita nggak pakai sprint. Kita pakai bidai kayu, menyesuaikan ukurannya dari ekstremitasnya si pasien atau si korbannya. Ya, wajib bidan atau stabilisasi ekstremitas. Terus kita membawa yang namanya tas emergency kit, ya, nah, wajib. Jadi satu ambulans satu emergency kit. Makanya kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, wajib seperti itu. Jadi isinya apa aja boleh nanti kita lihat di situ. Emergency kit kita sebenarnya hanya untuk pre-hospital, hanya untuk pertolongan pertama sih. Ya, apa aja sih isinya? Yang pertama wajib ada yang namanya bagging, BBM. Ya. Setiap petugas kita sudah dibekali dengan yang namanya basic life support. Ya. Jadi wajib ada nih BBM. Ya. Jadi wajib ada BBM. Plus maskernya, plus konektornya ke oksigen. Ya. Wajib ada untuk alat bantuan hidup dasar. Terus yang kedua kita ada certificate nih, tensi, ya. Terus ada oksinya tadi sudah dimasukin, oximeter, ya. Terus ada termo, ya, termometer, sama ini glukocek, ya, GDA test. Ya, ini wajib ada kita untuk pasien-pasien dalam keadaan kegawat-gawatan medis, kasus-kasus medis, contohnya hipoglikemi dan kawan-kawannya, kita wajib pakai ini. Atau mungkin dia punya kasus-kasus riwayat yang lain yang butuh tensi, wajib. Karena apa? Pada waktu kita serah terima ke rumah sakit, TTV ini wajib dilaporkan ke IGD-nya, ya, ke chief-nya sana. Ya, apa saja tindakan yang sudah kita lakukan, berapa TTV-nya selama dimobilisasi, ini yang harus kita laporkan. Makanya kita wajib ada yang namanya TTV kit. Ya. Ini masuk TTV kit harus ada. Terus kemudian kita ada rawat luka, ya, dari mulai gunting, ya, kita mulai ada juga penlek, ya, wajib ada. Terus sama yang namanya alat-alatnya untuk rawat luka, ya. Dari mulai kasa gulung, ya, terus kasa steril, bagi dressing dan kawan-kawan, ya, ini wajib ada. Ya. Pokoknya. Oh, pembalut wanita kita ini biasanya kita improve pada saat ada kasus-kasus berat kayak bleeding hebat, masif, ya, bleedingnya. Kita kan kalau pakai kasa kecil-kecil gini kan habisnya banyak, belum tentu juga terkendali. Kita karena kita nggak boleh mentorniket, ya, jadi pakai ini. Torniket itu alternatif terakhir. Makanya kita membawa pembalut
wanita. Karena apa? Untuk mengendalikan perdarahannya aja biar nggak bleeding. Kalau bleeding terus kan shock dia nanti. Seperti ini, Epavik, nanti gunting kasa ya sama ya. Ini habis kasamu. Bulky dressing juga harus ada. Terus Epavik dan kawan-kawannya. Nah. Terus kemudian ada cairan infus juga, ya. Ini untuk bersihin luka aja sih. Kalau infus set kita ada di lemari, cuma hanya untuk kasus-kasus tertentu. Biasanya untuk event, siaga medis event yang di situ nanti kita harus ada bisnya dokter. Kalau ada yang jaganya dokter, boleh kita lakukan pasang IV dan kawan-kawan. Terus ada juga wajib, karena kita juga ada oksigen, kita juga harus ada maskernya. Dari mulai non-rebreathing mask, simple mask, sama nasal kanul. Ya, kalau suction mask kita nggak ada, karena itu untuk di intra-hospital. Terus ada underpad, wajib. Terus sama yang namanya untuk bersihin kotoran-kotorannya kalau orang-orang kecelakaan itu, kayak sisa-sisa pasir, sisa-sisa apa aspal dan kawan-kawannya ini kita pakai oven. Semua. Terus sama yang namanya kita ada alat untuk RW ya. Jadi kuningin kasar apa? Ada OPA juga, orparing juga. Orparingnya untuk menjaga lidah biar nggak jatuh. Kayak gitu.
부족한 점인데